Oke, selamat pagi guys. Hari ini adalah part kedua ya. Part kedua gue di Bandung ya. Kali ini kita akan tetap kulineran. Dan semalam wah sumpah itu Braga full banget dan juga capek banget. Jadi semoga hari ini kita nggak capek, kita selalu karena juga hari ini gue harus pulang ke Jakarta sorenya dan nanti gue pulang akan naik wush. Jadi saksikan gue terus, oke? Halo, selamat pagi dari Bandung. Ini dia Bandung Part 2. Hari ini gue akan berburu sarapan dan kuliner lagi di berbagai sudut di kota Bandung. Kita cari lagi yuk makanan enak, unik, dan pastinya khas Bandung banget. Ikutin terus keseruannya sampai nanti sore karena gue bakal balik ke Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Nah, ini dia tahu gempol. Salah satu kupat tahu legendaris yang paling terkenal di Bandung. Kalau kalian lagi main ke Bandung, tempat ini wajib banget buat didatengin. Yang bikin beda itu sambal kacangnya, itu khas banget menurut gue. Gak seperti ketoprak ya, rasanya itu beda jauh. Manisnya itu kayaknya dari kecap khas Bandung deh, kemungkinan besar mereka pakai kecap anggur. Tekstur bumbu kacangnya juga gak terlalu halus, jadi masih kerasa butiran kacangnya. Dan itu yang bikin makin nikmat. Pokoknya sedap pisan, oi, wajib coba rek. Jadi kita udah melalang buana tadi di Gempol, komplek Gempol, bagus banget. Cuman gue nggak terlalu ngambil banyak karena emang nggak boleh ya. Ada nanti dilarang foto dan video di daerah rumah orang karena itu kan masuknya komplek ya. Dan asap-asap ini adalah sate jando guys. Sekarang kita mau mencicipi sate jando nih guys. Lihat tuh ramenya. Beuh, luar biasa. Gue sampai harus ngantri sekitar 30 menit. Serius loh. Tapi memang wajar sih, soalnya ini salah satu sate jando yang paling direkomendasiin di Bandung. Selain ada di Gasibu ya. Dan tempatnya itu berada di belakang gedung sate. Kalau misalnya kalian mau kesini, itu tinggal cari aja di Google Maps ya. Jadi itu kalian cari sate jando belakang gedung sate. Nanti gue spill juga ya alamat lengkapnya di bawah. Nih, alamat lengkapnya. Oke guys, hari ini setelah tadi pagi kita makan sate jando, sekarang gua udah check out hotel. Kita harus melaju ke PVJ Mall. Gue pengen tau di PVJ ada apa ya. Enak nih, gue udah fresh, udah seger. Gue lagi nunggu ini nih, nunggu apa? Gojek gua karena macet banget di Ciamplas ini. Setelah perut kenyang, waktunya olahraga. Tapi tahu nggak olahraga paling enak tuh apa? Ya jalan-jalan di mall dong. Kali ini gue mampir nih ke PVJ alias Paris Van Java Mall. Salah satu mall paling ikonik di Bandung yang suasananya itu asri banget. Uniknya kalau kita naik ke bagian atas itu vibes-nya tuh kayak lagi di hutan gitu. Serius, banyak pepohonan dan area outdoornya itu adem dan nyaman banget. Cocok banget nih buat healing tipis-tipis sambil cuci mata dan buang kalori dari sate barusan. Dan yang lebih kerennya lagi ketika kita naik lagi ke atas, kalian bisa ngeliat. Wow, luar biasa. Seperti kayak ada air terjun loh. Ini air terjun di mall. Tuh. Di mana kalian bisa ngeliat kayak gini? Kalau nggak cuma di sini. Selain air terjun yang keren banget itu, kita juga terdapat kayak jendela-jendela gitu. Jadi buat foto-foto tuh di sini tuh keren juga gitu. Kita lanjut keliling mallnya dan ternyata di sini tuh nggak cuma ada air terjun mini kayak tadi, tapi juga ada ice skating. Gak cuman itu, di bagian luar kalian juga bisa nemuin kebun binatang mini loh. Bahkan bisa naik kuda juga di area outdoornya. Konsep mallnya memang keren banget, yaitu gabungin hiburan alam dan belanja dalam satu tempat. Gak heran sih warga Bandung pasti betah nongkrong di sini. PVJ memang salah satu spot yang wajib masuk bucket list kalau kalian lagi di Bandung. Seru guys, 2 mall
yang gue kunjungin di hari yang berbeda itu ternyata konsepnya berbeda. Kalau Ciwok gue udah sering. Kalau ke PVJ ini gue baru sekali. Ya. Dan ternyata unik-unik ya. Jadi banyak yang beda-beda gitu. Yang dilihat lo tuh beda-beda. Ini gue gelap banget ya. Ya pokoknya gitu dah. Kita lanjutin lagi apa yang menarik di PVJ. Setelah mengelilingi mall ini, gue memutuskan untuk masuk ke daerah food court ya. Gue mencari-cari yang menarik dan ternyata gue menemukan satu stand es krim. Dan es krimnya cukup lumayan pricey ya, tapi harga sih nggak bohong sih. Kayaknya lebih worth it daripada yang semalam. Enak ini. Caramel salted caramel. Salted caramel. Oke. Siap. Masih di mall yang sama, sekarang kita turun ke bawah dan ternyata sedang ada pertunjukan Jurassic Java. Jadi kayak ada dinosaurus gitu. Ini bocah-bocah pada nonton rame banget dah. Gue sampai nggak kelihatan itu, gue pengen ngeliat hewannya tuh apa yang ada di sana, tapi semoga kamera gue sih kayaknya ngeliat sih. Sebelum pulang ke Jakarta, gue mutusin buat makan siang dulu dan rencananya sih gue mau makan di warung Bu Imas yang legendaris itu. Tapi sedih nih guys, pas sampai sana tempatnya tuh penuh banget. Gue, kakak dan istri gue tuh nggak kebagian tempat duduk sama sekali. Dan akhirnya dengan berat hati kita pindah ke sebelahnya, yaitu warung makan Ampera. Di Ampera gue pesan ayam bakar, jukut, sate-satean, dan bala-bala dan lauk lainnya ada pokoknya. Rasanya sih enak kok, bumbunya mantap, porsinya juga puas banget. Tapi ya di hati masih kepikiran sih gagal makan di Bu Imas. Next time harus balik lagi di kesana, pas nggak tahu rame. Jukut. Jadi guys, di destinasi terakhir gue hari ini gue mau makan Ampera dulu ya. Tadi pengen di Bu Imas tapi sumpah penuh, gue sampai naik turun karena lapaknya nggak dapet ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa nyoba di lain kali, lain hari ya. Kalian sudah di seberang gue. Nah, kita udah sampai di stasiun Bandung dan sekarang gue mau naik feeder ke Padalarang karena harus naik lagi, naik bus. Kita lihat. Nah, kita mau naik bus. Yes. Oke, kita tunjukkan barcode. Sekarang ini waktunya pulang ke Jakarta. Dan serunya kali ini kita naik kereta cepat Wus. Tapi sebelum itu kita harus naik kereta feeder dulu nih dari stasiun Bandung menuju Padalarang. Karena memang kereta Wus berangkatnya dari stasiun Padalarang. Untuk tiketnya sendiri kalian bisa pesan langsung lewat aplikasi Wus. Dan harga tiketnya itu berkisar antara 250.000 sampai 300.000 setelah video ini dibuat. Jadi tergantung hari dan jam keberangkatannya ya. Dan buat kalian yang pengen sampai Jakarta atau Padalarang dalam waktu kurang lebih 1 jam aja, wajib banget coba naik kereta ini. Wus, yes. Oke, segitu aja video dari gua. Thank you banget yang udah ngikutin gua selama 2 hari di Bandung. Dan ya, semoga kita bisa jalan-jalan lagi kemana ya. Oke, jangan lupa buat like video gue, komen, dan juga subscribe di channel Zinan Vlog. Gua Zinan, bye-bye.